Shalom teman-teman yang terkasih dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya teman-teman, puji Tuhan kita kembali lagi di channel ini untuk kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang mualaf kemudian kembali menjadi seorang murtadin percaya kepada Tuhan Yesus. Ya teman-teman yang terkasih, kisah ini mungkin akan mengejutkan banyak orang. Seseorang yang dulu pernah menjadi mualaf dengan penuh keyakinan berusaha menjalani hidup menurut agamanya, ternyata menyimpan pergumulan besar di dalam hatinya. Di tengah kehidupan keluarga yang terus dipenuhi pertengkaran, ketakutan, dan hilangnya damai sejahtera, ia mulai bertanya, di manakah kepastian keselamatan itu? Semakin hari hatinya semakin kosong, sampai akhirnya ia mulai mencari jawaban tentang kasih, damai, dan keselamatan yang benar-benar memberi ketenangan jiwa. Perjalanan pencarian itulah yang akhirnya membawanya kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini ia akan membagikan kesaksian yang sangat menguatkan dan membuka hati banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saksikan kesaksian yang luar biasa ini. Saya berharap teman-teman bisa nonton sampai selesai, sehingga kita boleh mendapatkan poin dan kita juga diberkati lewat kesaksian yang disampaikan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin memperkenalkan nama saya Debbie Narsi, umur saya 30 tahun. Saya seorang ibu tunggal. Anak saya satu namanya Michael Prince, dan kami saat ini tinggal berdua di rumah yang Tuhan percayakan saya kelola. Di tahun 2012, sekitar hampir 11 tahun silam, saya diizinkan Tuhan menikah dan ikut dengan agama mantan suami saya. Jadi sebelumnya itu mungkin saya flashback sedikit. Saya seorang remaja yang memang lahir dari keluarga broken home. Saya seorang remaja yang tumbuh besar dengan melihat perceraian atau perpisahan dari orang tua saya, sehingga saya dan adik-adik saya, kami dibesarkan oleh nenek kami. Dan itu menjadi salah satu hal juga ya, bagaimana saya mencari kebebasan di luar. Jadi saya berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu pada waktu itu juga ajaran agama kami atau iman kami juga tidak seperti sekarang, pengenalan kami kepada Tuhan. Dan saya bertemu dengan papanya anak saya, kami berpacaran. Lalu ternyata karena pacaran anak muda ya, dan sangat bebas, sehingga kami jatuh ke dalam dosa-dosa yang memang sangat dalam menurut saya ya. Dan pada akhirnya saya menemukan diri saya hamil di luar nikah pada umur saya 19 tahun pada waktu itu. Lalu karena dengan keadaan saya yang sebagai seorang perempuan terhimpit ya keadaan, entah saya mau meneruskan atau saya mau membesarkan anak ini seorang diri di umur saya yang begitu kecil. Sedangkan kalau saya meneruskan, saya sudah tahu bahwa saya harus masuk agama suami saya, yaitu Islam. Dan pada waktu itu akhirnya dengan keputusan keluarga, karena saya masih dianggap di bawah umur ya, pada sudah 19 tahun. Jadi kami menikah tahun 2012. Dan dalam pernikahan tersebut benar saya masuk Islam. Saya menyebutkan 2 kalimat syahadat seperti proses-proses orang mualaf pada umumnya. Saya dimualafkan itu awalnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Awalnya itu dimualafkan di rumah mantan suami saya pada waktu itu. Waktu itu kami belum menikah, baru mau proses menikah, tapi saya sudah harus masuk Islam. Jadi saya diizinkan atau diproses ya untuk bersyahadat, tetapi ketika keputusan keluarga dan lain-lain bahwa itu tidak sah. Jadi saya dibawa lagi ke masjid di Kota Kupang, di salah satu, karena saya orang Kupang ya, NTT ya, salah satu masjid besar di Kota Kupang, namanya Masjid Nurul Iman kalau saya tidak salah ingat. Di situ ada saksi, ada ustadz juga yang mengislamkan saya. Perasaan saya pada waktu itu, saya bingung.
Ya, saya bingung apakah ini benar-benar jalan kehidupan saya, apakah ini jalan yang harus saya tempuh seperti ini. Tapi keadaan sudah terlanjur membawa saya sampai ke titik itu pada waktu itu. Ya, dan pada akhirnya singkat cerita saya menjadi Islam pada waktu itu karena sudah dianggap sah, sudah ada saksi dan yang lainnya. Lalu kami menikah. Dan dalam pernikahan kami itu yang namanya pernikahan anak muda ya, yang nggak tahu gimana caranya memanage keadaan. Akhirnya awal-awal pernikahan kami itu adalah KDRT, pertengkaran demi pertengkaran, makan di depan anak, dan hancur lah pokoknya sehancur-hancurnya. Dan di saat itu saya ingat banget pertama kali saya sholat, saya berdoa. Walaupun hati saya, walaupun saya bukan orang Kristen yang anak remaja Kristen pada umumnya yang benar-benar dalam banget dalam kegiatan komunitas-komunitas rohani ya, karena kehidupan saya memang pada waktu itu sangat bebas, remaja yang sangat-sangat bebas, party, alkohol, dan ya karena di luar nikah berarti seks di luar nikah itu juga menjadi kehidupan saya, dan saya berani mengungkapkan ini semua untuk menjadi contoh ada yang mendengarkan di luar sana, terutama anak-anak muda, bahwa kehidupan seperti itu hanya akan merusak masa depan kita. Jadi kembali lagi ke cerita saya, dan pada akhirnya kehidupan rumah tangga saya setelah saya saya sholat dan saya berdoa pada waktu itu, Tuhan, kalau ya Allah, kalau memang Engkau adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang harus saya sembah, maka tunjukkanlah rumah tangga saya ini seperti selayaknya surga, jadi saya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau memang tidak, maka rumah tangga saya ini akan seperti neraka. Pada waktu itu saya tidak mengerti doa saya itu apa, tetapi itu yang keluar dari saya, itu yang benar-benar keluar dari dalam pikiran saya, dan saya tidak mengerti karena jangankan agama yang lain, agama saya saja pada waktu itu saya bukan tipe yang ini ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa bukan anak-anak yang terlalu ikut dalam kayak kerohanian atau komunitas-komunitas. Dan pada akhirnya berjalannya waktu, saya benar-benar menemukan rumah tangga saya itu memang seperti neraka, karena perbedaan dua kepala yang memang tidak bisa dan lain-lain, sampai akhirnya saya entah kenapa waktu itu keinginan saya untuk baca Alkitab malah lebih kuat dalam pernikahan saya. Bahkan diam-diam saya terus mencari tahu seperti apa Kristen. Bahkan itu padahal waktu itu saya sudah Muslim gitu loh. Lalu saya juga diajarin beberapa hal oleh suami saya, mantan suami saya pada waktu itu. Tapi saya tidak menemukan apapun. Saya tidak menemukan kedamaian atau sukacita itu, ketenangan batin saya. Di tahun pertama kami menikah, kehidupan kami benar-benar banyak pertengkaran, cekcok, bahkan ada KDRT. Tetapi masuk di tahun kedua sudah mulai baik ya pada waktu itu, dan di masuk tahun ketiga kehidupan kami lebih harmonis lagi. Tetapi di dalam keharmonisan dan ketenangan rumah tangga saya tidak menemukan damai. Saya tidak menemukan susah juga dijelaskan dengan kata-kata. Saya tidak menemukan damai sejahtera, sukacita. Padahal untuk rumah tangga anak-anak muda pada waktu itu kami berkecukupan, ya, kami berkecukupan. Tapi ada hal yang tidak bisa diisi dengan materi atau cinta manusia atau apapun itu dalam hati kami. Dalam hati saya pada waktu itu seperti ada satu lubang yang besar, dan saya sadar bahwa pada waktu itu saya butuh Yesus. Dan akhirnya saya selalu berdoa diam-diam kepada Tuhan Yesus. Dan singkat cerita saya dipertemukan oleh salah satu teman saya yang dia lebih mengerti lah tentang agama dan lain-lain. Dia mengkonseling saya, dia mengencourage saya terus, dan dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus kamu nggak bisa selamat. Kamu tidak bisa bawa pernikahanmu di hadapan Tuhan kalau kamu pun tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya tidak mengerti, tetapi seperti firman yang tadi Pak Franky jelaskan di awal, bahwa itu adalah firman yang datang kepada saya beberapa tahun lalu, ya, 8 tahun lalu setelah saya menikah, di usia pernikahan saya yang 3 tahun. Jadi
saya memberanikan diri, walaupun agak sulit pada waktu itu. Saya memberanikan diri berbicara kepada mantan suami saya, dan sampai akhirnya Roh Kudus memberikan saya kekuatan untuk berbicara bahwa saya tidak bisa melanjutkan keimanan ini. Jadi izinkan saya beriman kepada Kristen, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Nabi Isa Al-Masih. Tetapi pernikahan kita tetap lanjut. Maunya saya seperti itu pada waktu itu ya. Jadi saya diizinkan Tuhan menceritakan isi hati saya, walaupun waktu itu dengan penuh ketakutan ya. Saya sudah tahu bahwa kalau saya memberitahukan suami saya, resikonya adalah saya diceraikan, saya ditinggalkan, saya dibuang pastinya, karena mereka ada keluarga yang sangat fanatik ya, dalam artian agamanya bagus, agama mereka kuat, dan dalam Muslim pun yang menikah beda agama pun dianggap perzinahan, dan saya sudah diberitahukan itu. Jadi makanya kenapa saya harus masuk Islam pada waktu itu. Tetapi saya tidak bisa membohongi hati saya, panggilan saya, bahwa kepercayaan ini Tuhan karuniakan kepada saya untuk tidak saya buang begitu saja ya. Jadi singkat cerita, ketika saya memberitahukan mantan suami saya, dia marah besar, lalu semua barang-barang termasuk uang kami diambil dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan kembali ke rumah orang tua saya. Saya kembali dengan keadaan nol, dalam artian kembali kepada Tuhan dengan keadaan saya tidak punya apa-apa. Tapi saya tetap bawa anak saya pada waktu itu, dan saya sempat bergening sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya kan ikut Tuhan, boleh nggak saya minta kalau suami saya juga dipulihkan. Waktu itu saya minta, saya kan kembali nih sama Tuhan, boleh nggak saya minta bahwa suami saya juga percaya sama Tuhan Yesus. Pada waktu itu belum ngerti rancangan Tuhan. Dan akhirnya memang ada harga yang harus dibayar, proses demi proses. Jadi saya memang sudah bekerja dari dulu ya, suami bekerja, saya bekerja, puji Tuhan sampai sekarang. Dalam proses perceraian, saya langsung ceraikan saya, walaupun memang ada usaha untuk jemput saya dan anak saya lain-lain di rumah orang tua saya. Tetapi pada waktu itu saya bilang bahwa saya nggak bisa lagi kembali kalau dalam keadaan Islam. Kalau mau saya kembali, tetapi izinkan saya menjadi seorang Kristen. Entah kenapa ada kekuatan yang begitu kuat pada waktu itu untuk menolak pada suami saya. Padahal sebagai seorang istri, sebagai seorang pasangan, pada waktu itu masih sangat-sangat mencintai suami saya, dan kami kehidupan rumah tangga kami di tahun kedua, ketiga itu sangat-sangat harmonis, beda dengan tahun pertama karena kita banyak bertengkarnya, banyak menyesuaikan diri. Tetapi di tahun kedua, tahun ketiga, sebagai rumah tangga baru, kami semakin dekat, semakin erat, semakin saling mengerti satu dengan yang lain, terutama dalam hal finansial kami. Untuk dalam rumah tangga kami lagi benar, usaha kami lagi diberkati pada waktu itu. Tetapi saya merasa bahwa apakah ini benar? Apakah ini jalan yang benar kan, baby, pada waktu itu? Bahkan pada waktu itu saya selalu dihantui rasa takut, dalam artian bahwa ini kalau mati mau kemana? Imanmu sampai saat ini kamu boleh sholat, tapi hatimu percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Lalu saya karena dalam ketidakmengertian saya memilih untuk saya berdoa kepada Tuhan, seperti apa saya. Dan pernah terakhir kali saya ingat sekali, saya dikasih mimpi, kebetulan saya nggak bisa tidur ya. Semakin kegelisahan itu datang, seperti firman Tuhan tuh bilang bahwa orang yang hidup mendua hati hidupnya tidak tenang ya. Saya lupa di mana, tetapi saya ingat benar bahwa firman Tuhan bilang orang yang bimbang, orang yang hidupnya mendua hati itu tidak tenang. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, pada Tuhan dan kepada Mammon. Dan Mammon dalam artian waktu itu saya berpikir bahwa ini adalah kehidupan dunia yang menarik saya dari kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan benar-benar jelas bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Tuhan begitu kuat kepada saya, Tuhan begitu hebat kepada saya, sekalipun saya sudah menyangkalnya, sekalipun saya sudah meninggalkannya, tetapi dengan kasih dan kuasanya yang menarik saya sebegitu rupa. Dia bentuk saya dalam keadaan proses yang begitu menyakitkan, yang saya rasa wah ini kayaknya nggak bisa Tuhan, saya bilang seperti itu, untuk
menghadapi perceraian itu bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu sekalian yang sedang mendengarkan pada malam hari ini. Perceraian dalam kondisi kami saling mencintai kehidupan kami baik-baik saja itu bukan hal yang mudah. Itu saya kalau mau dibilang pakai bahasa anak-anak milenial sekarang patah sepatah-patahnya gitu ya. Setelah pengadilan menghampiri saya, kami dimediasi keluarga, tapi saya tetap dengan pendirian saya. Kalau saya pulang berarti saya tetap menjadi Muslim. Saya di encourage suami saya bilang mohon maaf. Saya tidak mengatakan bahwa agama kamu benar, salah, agama saya benar. Ini bukan tentang agama. Ini tentang panggilan hati. Ini tentang iman yang dimana kamu mempercayai sesuatu yang kamu tidak mengimani sesuatu yang justru saya percayai, saya imani. Kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi hati saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bukan sekedar nabi, dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Saya masih tak bilang sama mantan suami saya pada waktu itu di malam kami. Saya jujur tentang perasaan saya cuma bilang bahwa hanya yang tahu, hanya yang pernah datang, hanya dari sorga, yang tahu jalan ke sorga. Ya, kalau orang nggak tahu jalan rumahnya, dia nggak mungkin bisa nuntun orang lain untuk ke rumahnya. Tetapi yang tahu rumahnya, yang datang dari rumahnya, yang tahu jalan ke rumahnya, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia, ya, yang menyelamatkan saya, menyelamatkan dunia ya, bukan. Dan saya salah satu orang yang terpilih. Bapak Ibu sekalian juga adalah orang terpilih, yang dimana dengan kasih Bapa yang begitu besar, cinta yang tidak bisa ditawarkan dengan cinta siapapun, entah cinta suami kita kah, istri kita, anak, orang tua, tidak bisa ditukarkan dengan, tidak bisa disandingkan atau dibandingkan dengan kasih Bapa terhadap kita. Dan di situ saya sadar bahwa dalam keterpurukan saya, dalam proses perceraian itu, saya sadar bahwa kasih Tuhan itu sangat-sangat besar. Kesadaran ini bukan hanya ketika datang bahwa kita cuma sekedar sadar, tidak. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, dia berikan pengertian itu. Dan itu yang saya rasa. Sehingga pada proses perceraian yang begitu menyakitkan, saya harus menghadapi yang namanya di PHK. Sedangkan anak saya masih umur 3 tahun pada waktu itu ya. Dimana saya benar-benar ketika semuanya diambil dari saya nggak punya pekerjaan, saya harus kembali ke rumah orang tua saya, dan saya harus menghadapi ternyata pernikahan orang tua saya bercerai dan lain-lain, di mana orang tua saya juga dililit hutang. Pada waktu itu kami Tuhan izinkan kami hidup benar-benar titik nol, yang gak ada uang sama sekali di tengah-tengah anak saya yang benar-benar harus saya hidupi di umur 3 tahun. Dia harus membutuhkan asupan gizi yang cukup dan lain sebagainya. Tapi Tuhan izinkan saya melewati padang gurun tersebut, dan itu adalah harga yang harus saya bayar, di mana kehidupan proses yang begitu pahit ya, terutama dengan perceraian, cekcokan, otomatis pasti ada cekcok antara saya dengan mantan suami saya pada waktu itu, terutama tentang anak, lalu juga keluarga dengan keluarga. Wah, hidup saya pada waktu itu seperti tidak ada hari tanpa perkelahian, tidak ada hari tanpa teror, tidak ada hari tanpa yang namanya air mata. Sehingga ketika dalam masalah seperti itu, saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya terus erat sama Tuhan, karena saya percaya bahwa pilihan saya ini tidak mungkin salah. Walaupun saya sudah dimaki-maki dari pihak keluarga sebelah bahwa kamu itu pasti akan kenal karma, kamu udah murtad, dan akhirnya saya mengerti bahwa itu kepercayaan mereka, tapi saya nggak berusaha balas sama sekali. Saya datang terus di kaki Tuhan, saya bangun HPDT atau hubungan pribadi dengan Tuhan selama berjalan proses pahit itu ya, selama tahun 2015 atau 2016 kalau saya nggak salah itu. Dan setiap kali tiap 4 jam saya berdoa itu di 12, 3, 6, 9 kembali ke 12 lagi. Di jam-jam tersebut saya ambil puasa, saya nggak ngerti, tetapi Tuhan kirimkan, Tuhan nggak biarkan saya sendiri, Tuhan kirimkan orang-orang yang ngerti firman. Mereka tiba-tiba datang ke rumah saya, yaitu tetangga-tetangga saya. Mereka kasih jelasin saya tentang Injil. Saya beli Alkitab juga, dan saya baca Alkitab pelan-pelan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya Alkitab tersebut masih saya coret-coret dan lain-lain untuk bisa
saya hafalin atau saya pahamin, karena kalau pada waktu itu baca Alkitab saya nggak ngerti, tapi saya bilang Tuhan, saya percaya hikmat itu datang dari Tuhan, pasti Tuhan akan tolong saya, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan saya. Dan pada akhirnya saya tidak terlalu fokus lagi dengan perceraian dan proses yang begitu menyakitkan, karena saya pikir saya hidupnya harus berlanjut. Saya tidak bisa terus meratapi kehidupan saya harus bangkit dan saya minta kekuatan dari Tuhan. Bergumul dengan Tuhan dan terus bergening dengan Tuhan untuk suami saya. Saya masih percaya pada waktu itu suami saya bisa kembali sama saya, bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai pada akhirnya saya menerima keputusan bahwa hakim telah ketok palu, pernikahan kami berakhir di meja pengadilan. Jadi buku nikahnya menjadi arsip negara, ya. Saya dapat akta cerai. Di situ saya sempat marah sama Tuhan. Saya sempat ngerasa bahwa saya ada andil nih sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan pada waktu itu, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya kan udah ikut Tuhan nih. Kok bisa sih Tuhan gak izinin suami saya ikut juga? Saya bilang gitu. Tuhan kan katanya bisa nyembuhin orang mati aja bisa. Lazarus loh udah mati berhari-hari bisa. Oh ini cuman hati suamiku aja kok gak bisa? Saya bilang sama Tuhan. Saya percaya pada waktu itu firman Tuhan yang di kitab apa tuh, Amsal atau Mazmur, bahwa hati raja aja di tangan Tuhan tuh seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mau alirkan kemana suka-suka Tuhan. Jadi saya selalu klaim, saya bilang itu hati raja loh di tangan Tuhan, raja loh. Apalagi cuma hati mantan suamiku pada waktu itu kan, pastilah bisa pasti. Tapi sebenarnya kesini-kesininya baru saya paham bahwa doaku itu sesuai kehendakku, sedangkan Tuhan Yesus tuh ngajarin, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi saya waktu itu maksa Tuhan, tapi Tuhan tuh sabar ya. Saya kenal Allah yang saya sembah. Tuhan tuh Tuhan yang ya udahlah nak, kamu sabar-sabar dulu ya udahlah nangis-nangis dulu. Akhirnya berjalannya waktu, saya mulai cari kerja. Jadi di Kota Kupang tahun itu hotel itu masih dikit banget ya. Hotel paling gede itu masih Hotel Aston gitu kan, satu-satunya bangunan tertinggi di Kota Kupang. Saya kerja di situ, Tuhan kasih alat karir dari nol banget, dari yang saya masih bilang nih kalau kerja di hotel ntar pikiran orang-orang perempuan kalau kerja di hotel kayak gimana, karena masih daerah banget lah pada waktu itu kan. Tapi ternyata tuh Tuhan bawa gitu, Tuhan bawa jalan mulai nol dari 0, 1, 2 sampai sekarang gitu. Dan pada akhirnya ketika saya menemukan itu, dan kamu tetap jadi Kristen tanpa suami, kamu urus tanggung jawab yang Tuhan kasih yaitu anak kamu urus tanggung jawab yang Tuhan kasih yaitu pekerjaan, karir yang sedang Tuhan percayakan, dan saya benar-benar melepaskan keislaman saya pada waktu itu. Saya memberi diri saya kembali dibaptis, saya menemukan gereja di mana saya bertumbuh. Dan apakah proses Tuhan itu sampai di situ aja? Enggak. Proses Tuhan itu masih terus berjalan, masih terus berlanjut. Dari kehidupan dan kehidupan yang saya lewati itu masih terus berlanjut, karena saya pikir pengenalan saya akan Tuhan itu udah cukup. Ternyata enggak. Pengenalan kita terhadap Tuhan itu harus kita ketahui sampai mati nanti. Dan ternyata di tahun-tahun tersebut, karena mungkin saya itu menikahnya terlalu muda, jadi saya sudah bertobat, tapi saya harus jujur di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dan memang bukan malam hari ini aja, di hadapan jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang sedang diberkati Tuhan, yang sedang melakukan acara ini, bahwa saya nggak membohongi bahwa pada waktu itu saya kembali ke kehidupan saya sebagai seorang Kristen yang baru sudah dibaptis. Tapi saya jadinya ketika saya dipercayakan sama Tuhan untuk mengelola, karena saya pekerjaan saya itu diberkati ya, pekerjaan saya, jadi saya naik itu pelan-pelan dan cepat, termasuk bilang cepat untuk pergolakan karir. Jadi keuangan itu dipercayakan Tuhan sama saya. Jadi kehidupan saya itu boros jadinya. Memang bukan ke kehidupan yang sebelum saya masuk Kristen, sebelum saya masuk Islam, mohon maaf. Tapi saya lebih kepada nggak menghargai berkat Tuhan. Jadi tidak bijak dalam mengelola keuangan saya. Tetapi dan saya masih saya memang sudah menyukai alkohol, rokok, dan yang lain-lain. Tapi untuk kehidupan kayak clubbing itu masih saya
pada waktu itu setelah bercerai itu masih saya jalanin gitu. Saya masih clubbing, saya masih jalan. Padahal minggu saya gereja loh. Sampai akhirnya satu kali saya ke klub, ke tempat saya ini, saya bilang sama diri saya, kayak bilang, lu ini mau jadi apa sih sebenarnya? Tapi saya masih ignore gitu, karena saya masih setelah saya diproses nangis-nangis, nggak ada ini itu, terus tiba-tiba saya naiknya cepat gitu. Jadi kayak kaget, kayak ya udah yang penting kan gue gereja gitu, yang penting gue udah Kristen gitu pada waktu itu ya. Sempat saya di kehidupan seperti itu, dan saya nggak mau munafik bahwa ada pada waktu itu ada dosa-dosa yang saya buat, dan sampai akhirnya satu kali saya ke gereja, padahal malamnya itu saya baru habis party sama teman-teman saya ngangkat tangan, saya menyembah Tuhan, saya bilang, Tuhan Engkau baik, Engkau besar. Itu kayak ada yang ngomong sama saya pakai bahasa Kupang yang pada waktu itu, baby, lu tuh munafik. Ini tangan yang lu angkat di hadapan Tuhan malam hari ini adalah tangan yang kotor, yang sama yang tadi malam lu baru angkat di tempat diskotik kayak gitu. Lu memang ngejauhin alkohol dan lain, tapi lu pun kehidupan party yang tidak berhenti itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Pada waktu itu saya langsung kayak, waduh, benar juga ya. Dan waktu itu saya langsung merasa bahwa ini sepertinya teguran Tuhan. Lu baru habis dari Muslim, terus lu diproses, perceraian dan lain-lain. Ternyata lu kembali ke Kristen juga gak baik-baik aja gitu. Dan ini proses kehidupan saya untuk pengenalan akan Tuhan ya. Jadi pada waktu itu saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah terlalu berdosa. Saya ini apa gitu loh. Sampai akhirnya Tuhan setelah berbicara sama saya, menurut saya itu Roh Kudus yang ingatin saya dalam hati saya, bilang, lu tuh munafik, lu nggak dari malam lu ajib party terus pagi, yang penting pagi saya inilah angkat tangan di atas gereja nyembah Tuhan. Penyembahanmu itu tidak harum, tidak berbau harum di hadapan Tuhan. Saya nangis sejadi-jadinya, dan saya ngerasa bahwa saya ini anak yang hilang atau apakah saya dibuang gitu. Tapi saya tidak mau mendengar intimidasi iblis ya pada waktu itu. Jadi saya bilang, Tuhan, saya lepaskan ini semua. Saya minta ampun karena mungkin saya kaget dengan kehidupan yang hampir 1 tahun Tuhan proses kehidupan saya yang dari mantan suami saya. Saya lepas, lalu saya ngerasa bebas lagi, tapi karena firman Tuhan masih cover, jadi bebasnya nggak sebebas dulu ya. Jadi yang penting udah coba-coba dikit aja gitu. Lalu yang nggak ada duit, terus dipercayakan ada uang, kelola dan lain-lain. Jadi mulai sok gitu kan. Ternyata Tuhan nggak suka gitu. Sampai akhirnya saya pindah tempat kerja ya. Saya pindah lagi di tempat kerja yang lama. Saya nganggur 3 bulan dan saya merasa bahwa ini kayaknya hukuman Tuhan deh buat saya. Saya nggak ada kerjaan lagi. Saya sempat nganggur. Saya harus tetap menghidupin anak saya dan lain-lain. Tapi herannya pada waktu itu saya merasa bahwa Tuhan tuh dalam mendidik saya. Kamu mau seperti apapun kamu, baby, saya tetap mengasihi kamu. Makanya itu saya bilang bahwa cinta dan kasih Tuhan itu gak sama. Jadi kalau kita masih ngelakuin hal yang sama, itu saya pernah menjadi orang tolol, saya pernah menjadi orang bego gitu. Padahal saya udah ngerasain kasih Tuhan yang besar gitu. Sampai akhirnya saya bertanya pada diri saya bahwa kamu dulu masuk Islam karena kamu ngerasa bahwa kamu keadaannya menghimpit kamu, dan sekarang kamu merasa bebas, tapi kamu hidup gak sesuai firman Tuhan. Kamu hanya akan mempermalukan nama Tuhan. Nah, hari ini saya baru buka di sini, sehingga tadi saya juga bingung saya mau bersaksi apa, tetapi mengalir dan Tuhan memberikan ingatan ini kepada saya, sehingga saya bisa berbicara seperti ini. Karena sebenarnya saya harus mengakui bahwa saya juga malu kalau bicara seperti ini, tetapi Tuhan mau memberitahukan bahwa seperti apapun keadaan kita, seperti apapun keadaan masa lalu kita, Tuhan kalau emang dia udah pilih kamu jatuh 1000 kali pun kamu harus tetap bangkit. Dan itu saya dikasih kekuatan untuk bangkit. Lalu saya bangkit lagi, saya dikasih kerjaan lagi sama Tuhan. Entah kenapa saya dalam pekerjaan saya itu saya selalu naik level. Jadi dari misalnya dari staff biasa, ketika saya ditawarin di perusahaan lain, di company lain, saya udah ditawarin lagi untuk di level yang lebih atas. Sehingga jadi pekerjaan saya itu saya kerja di hotel
di bagian marketing. Ya, saya dikasih talenta sama Tuhan untuk untuk bisa ngomong. Ya, jadi saya percaya itu talenta yang Tuhan percayakan buat saya. Jadi di Kota Kupang ini banyak sudah mulai banyak hotel, dan entah kenapa Tuhan itu percayakan saya di hotel-hotel lama gitu, yang udah berdiri lama. Lalu saya ketika saya ditempatkan di situ, hotel tersebut dikenal lagi sama orang dan lain sebagainya. Dan ketika saya melihat pekerjaan saya diberkati di tempat kerja saya pada waktu itu yang sebelumnya, saya jadinya sombong. Kenapa sombong? Karena saya merasa karena saya ini tempat ini diberkati. Akhirnya motivasi hati saya mulai sombong. Nah, ini saya jatuh lagi dalam dosa kesombongan. Saya mulai merasa diri pintar. Saya yang kehidupan yang tadi itu udah tinggalin nih. Nah, sekarang motivasi hati lagi nih. Ketika Tuhan memberkati ini, dia naik lagi nih. Ternyata karena saya nih. Nah, itu mulai sombong. Ya, akhirnya Tuhan proses lagi. Tuhan proses itu melalui orang-orang di tempat kerja saya yang misalnya mereka orang toksik kayak gitu. Terus tapi saya tetap harus berjalan dalam pelayanan saya, karena dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya yang ketemu banyak orang, Tuhan taruh di hati saya bahwa lu bukan cuma kerja buat tingkatin revenue tempat itu doang, tapi lu harus melayaninya melalui apa? Setiap kali ada orang atau klien-klien saya, yang klien saya itu kebanyakan ibu-ibu gitu. Itu mereka sering cerita, sering curhat. Saya tuh bayangin, saya tuh nikahnya cuma 3 tahun, tapi banyak banget teman-teman saya, banyak banget kenalan saya yang cerita itu tentang masalah rumah tangga mereka ke saya. Sampai akhirnya saya bingung, ini saya ini konseling pernikahan atau apa gitu. Tapi saya selalu cerita tentang kehidupan saya. Dulu tuh saya kayak gini loh Bu, saya tuh kayak gini loh Mbak, kayak gini. Dan akhirnya klien-klien saya itu merasa dekat, dan di situ saya tuh merasa bahwa iya benar, bahwa pekerjaan saya itu tuh selain memberikan pelayanan di tempat kerja saya punya kesempatan untuk ketemu banyak orang. Saya punya kesempatan untuk cerita siapa Yesus yang tolong saya, siapa Yesus yang begitu mengasihi saya. Di situ saya punya banyak kesempatan. Di situ saya punya banyak waktu untuk cerita, untuk kasih tahu bahwa ini loh kehidupan saya tuh kayak gini. Karena saya banyak banget ketemu orang-orang yang kayak desperate juga, kayak mereka merasa bahwa Tuhan tuh kayak gak sayang dia sama saya. Dan itu tuh banyak banget yang Tuhan izinkan saya konseling mereka. Padahal kadang tuh kehidupan saya juga lagi gak beres dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan di situ saya melihat bahwa iya benar, ini Tuhan memang izinkan saya untuk mengkonseling mereka sekaligus melayani. Siapa sih Tuhan yang saya sembah? Siapa sih Tuhan tolong saya dari keterpurukan saya? Sampai pada akhirnya pada tahun 2020 tempat kerja saya harus tutup karena kan hospitality industry itu nggak kuat ya pada tahun corona itu. Sekarang saya bilang sama Tuhan, ini kayaknya mulai ekonomi saya ini yang digoncang-gancing deh. Padahal saya sedang bergumul, Tuhan saya tuh butuh rumah untuk saya sama anak saya tinggal. Jadi perjalanan saya sama Tuhan itu sampai sekarang saya itu naik turun ya, dalam artian di proses ini, di proses itu. Dan ketika saya lolos dari proses hati saya yang sombong, sekarang Tuhan pada waktu itu ya, Tuhan proses lagi dengan keuangannya. Kita tahu bahwa di tengah corona semua orang mengalami kesulitan ekonomi. Pada waktu itu saya sudah terlanjur ambil kreditan rumah, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini gimana, tempat kerjanya tutup, saya harus apa Tuhan? Pada waktu itu uang saya itu tinggal 800.000 karena semua tabungan saya alihkan, saya sudah pakai bayar DP rumah pada waktu itu. Karena saya udah bergumul 2 tahun minta rumah setelah saya bercerai, karena saya tinggal sama anak saya itu, kami tinggal di kos-kosan gitu setelah tinggal sama orang tua saya. Tapi saya udah mulai ngerasa gak nyaman, saya memilih untuk ngekos sana sini. Dan ketika saya bilang, Tuhan saya pengen punya rumah boleh gak, tapi uang saya itu segini gitu. Cuman saya nggak lihat nih uang saya apa yang saya datang tuh kepada Tuhan pemilik semesta alam. Udah puji Tuhan, Tuhan kasih, saya bisa kredit perlahan, dan ternyata corona datang.
tempat kerja saya ditutup dan nggak bisa terima gaji pada waktu itu. Uang tinggal 800.000 dan saya bilang sama Tuhan, ini uang 800.000 gimana nih Tuhan? Apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan tuh nggak mungkin nggak jadi loh. Jadi saya ingat benar Tuhan percayakan saya sebuah bisnis, sebuah usaha pada waktu itu. Jadi saya bukalah catering kecil-kecilan. Ternyata saya juga dikasih talenta bisa masak sama Tuhan. Selain talenta ngomong, mau promosiin ini itu, saya dikasih talenta itu. Puji Tuhan, usaha itu berjalan sangat-sangat luar biasa selama 2 tahun 2020-2021. Ternyata Tuhan itu ngasih saya usaha itu sebagai salah satu sarana untuk membuktikan bahwa kamu itu berhidupnya bukan bergantung kepada karir kamu, bukan bergantung pada tempat kerja kamu, tapi hidupmu bergantung pada saya, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Karena pada waktu itu saya sempat berpikir bahwa, oh ya, saya itu masih punya salary yang cukup untuk ini dan lain sebagainya. Ternyata itu motivasi saya udah mulai salah. Saya udah mulai merasa bahwa pekerjaan saya itu yang bikin saya hidup, gitu ya. Jadi saya minta ampun lagi di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun gitu. Saya fokus lagi sama Tuhan, dan Tuhan benar-benar proses ekonomi kami juga. Proses benar-benar saya bilang, Tuhan, ini saya harus gimana, dari ngurusin pengambilan rumah dan lain sebagainya, cicilan ini itu, keuangan pada waktu corona juga naik turun sama 2020-2021 sampai 2022 kemarin. Saya bilang, Tuhan, saya kayaknya udah capek deh gitu, saya udah males deh. Tetapi setelah saya keluhkan itu, saya tetap mengucap syukur. Saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi setiap hari saya doa, saya penyembahan, saya nangis sama Tuhan, saya bilang thank you Tuhan, saya diizinin proses ini itu. Saya gak akan pernah lupa dari mana saya diambil. Saya, kalau Tuhan gak bawa saya 8 atau 7 tahun lalu dari pernikahan saya gak mungkin duduk di sini. Saya udah melewati yang lebih berat lagi ya. Jadi proses Tuhan, apapun saya percaya pemeliharaan Tuhan dahsyat. Saya memilih menyembah, saya memilih berserah, saya memilih mengucap syukur dalam kesulitan, dalam kepahitan, dalam kesesakan sama Tuhan. Ternyata mujizat nyata. Sampai pada akhirnya tempat kerja saya yang sebelumnya kontrak saya mau habis. Saya pikir saya nggak akan lanjutin karir saya akan meneruskan usaha saya. Ternyata ada tempat kerja lain di mana mereka tuh udah melirik saya dan mereka benar-benar meminta saya untuk bekerja. Saya juga sempat nge-apply karena koneksi juga, dan puji Tuhan saya benar-benar pada tahun 2022 akhir itu 5 bulan sebelumnya Tuhan kasih promosi yang benar-benar kepada saya. Tuhan kasih saya sesuatu yang di luar ekspektasi saya, di luar proposal yang saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan saya akan jadi pengusaha. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak, kamu harus tetap berkarir karena begitu banyak jiwa di luar sana yang harus kamu pergi dan kamu ceritakan, yang harus kamu layani mereka. Dan inilah panggilan saya, di mana Tuhan izinkan saya untuk punya karir, tapi di mana karir tersebut itu yang melibatin banyak orang. Ketika saya ketemu banyak orang, mereka terberkati dengan cara kerja saya. Lalu saya juga selalu dan akan selalu sharing tentang kehidupan saya. Mungkin orang-orang pikir apaan sih, lu mau cerita-cerita aja, tapi motivasi saya benar-benar saya udah taruh di tangan Tuhan pokoknya. Karena kehidupan-kehidupan yang sebelum-sebelumnya, karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya, saya minta Tuhan jaga hati saya. Memang jaga hati itu paling penting loh, karena hati itu kan sumber kehidupan ya. Jadi selama berjalan sama Tuhan, dari proses saya murtadin ya, saya keluar dari masuk Islam lah ya. Saya masuk Islam, lalu saya keluar dari Muslim, lalu saya diproses perceraian, saya di PHK, lalu saya diizinkan bekerja lagi, lalu saya masih ngekoladim lagi, lalu saya pernah jatuh dalam dosa kesombongan juga, lalu motivasi saya salah, dan sampai akhirnya saya melihat kehidupan saya hari ini. Saya mau bilang bahwa Tuhan kita itu hidup, Tuhan yang yang memilih saya untuk beriman sama Dia sampai hari ini, dan nanti sampai saya mati
Dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau saya masih di tempat yang sebelumnya kemarin, saya nggak tahu bahwa saya akan duduk di sini pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kalau saya duduk di sini malam hari ini, saya untuk share kebaikan Tuhan. Mau masalah seperti apapun saya udah lewatin. Mau masalah apa, ekonomi, cerai, nggak ada kerjaan, apa, Tuhan udah izinin saya lewati itu. Tapi itu semua nggak memisahkan saya dari kasih Tuhan. Tuhan bilang kan, apa sih yang bisa memisahkan dari kasih Tuhan? Kata Rasul Paulus kan, ketelanjangan, kemiskinan, penyiksaan, penderitaan, apa? Selama Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Yang bisa against kita tuh ya diri kita sendiri, gitu kan. Kayak misalnya setan selalu bilang sama saya bahwa lu tuh terlalu banyak nyakitin hati Tuhan, lu tuh udah gak layak deh, lu udah jatuh dosa ini. Tapi sampai sekarang saya berusaha untuk memperbaiki kehidupan saya, diri saya, karakter saya, pastinya dengan selalu minta kekuatan dari Tuhan. Ya. Jadi saya malam ini berbagi sama Bapak Ibu, saudara-saudara seiman saya, ataupun yang bukan yang sedang mendengar, bahwa apapun yang kamu taruh di tangan Tuhan, itu pasti jadinya bagus. Masa depanmu semua ada, harapanmu tidak akan hilang, kata firman Tuhan. Dan kehidupan saya sekarang ini benar-benar mencerminkan siapa Tuhan itu yang saya sembah, yang saya rela-rela bilang bahwa saya diserahin sama laki saya yang sebelumnya itu, yang kemarin, ya kan, diserahin karena ini yang satu pribadi namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dia pelihara kehidupan saya, kehidupan anak saya, dan dia bukan Tuhan yang pendendam, walaupun dia adalah Tuhan yang adil, tetapi kasihnya itu lebih besar dari apapun. Jadi ini kesaksian saya, semoga memberkati kesan saya. Mau masalah seperti apapun, serumit apapun, setidak enak apapun, taruh di tangan Tuhan. Jangan pernah lari dari kaki Tuhan, karena mau kita seberdosa apapun, datang sama Tuhan, bertobat dan ubah. Pasti Tuhan kasih jalan, karena saya juga di posisi seperti itu. Jadi semoga yang mendengarkan Tuhan selalu memberkati dan menguatkan dalam pergumulan masing-masing. Terima kasih Pak Fenci dan tim. Iya, luar biasa puji Tuhan ya. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga. Wow, luar biasa ya pengalaman yang dialami Ibu, suka duka. Memang Tuhan memberikan Ibu talenta untuk berbicara, dan kedengaran kesaksian Ibu itu apa ya? Kami mendengarnya dengan enak juga, karena Ibu menyampaikannya seakan-akan tidak ada beban, dan dengan sukacita. Saya tahu bahwa Ibu menyampaikannya untuk memberkati banyak orang. Itu yang menjadi motivasi Ibu menceritakan kesaksian Ibu ya, dan itu terjadi. Terima kasih Pak. Iya, kami mendengarnya, wow, bagaimana Tuhan memproses Ibu ya. Memang perjalanannya panjang dan pahit juga, tetapi ending-endingnya adalah pembelaan Tuhan, ya dan amin, Ibu Mercy. Dan ada satu juga yang saya tadi sempat catat di sini Ibu ya. Waktu Ibu sebelum menikah, mungkin masih hidup Ibu sebagai seorang Kristen waktu itu, mungkin tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nah, ketika Ibu keseberang dan mengalami pergumulan, justru di situ Ibu mencari Tuhan. Nah, kenapa Ibu mencari Tuhan justru di saat Ibu mengalami pergumulan? Bukankah Ibu sudah keseberang, sudah memiliki keyakinan yang baru? Mengapa? Nah, itulah yang saya bilang kasih karunia Pak. Ya. Jadi kalau saya describe dengan kata-kata itu nggak bisa Pak. Jadi gini, saya sendiri pun selalu ini yang bikin saya bersyukur ya Pak Frenkie ya. Ini yang bikin saya tuh bersyukur bahwa itulah pekerjaan Tuhan. Saya tuh masih heran gitu, saya bilang dulu Tuhan saya aja masih jadi Kristen KTP ya kan, tapi Tuhan tuh, jadi saya lihat diri saya itu seperti Petrus. Kita tahu bahwa Petrus itu tuh murid paling powerful dalam ngomong, dalam confidentialnya dan lain-lain. Tetapi dia adalah murid, saya ngomong di bulu badan berdiri dulu. Jadi tapi dia adalah murid pertama yang ditugasin Tuhan untuk apa coba? Untuk menggembalakan gereja Tuhan, yaitu jemaat Tuhan, bener kan? Bahkan Yesus sampai tanya 3 kali loh, Petrus kamu ngasih aku nggak? Kamu ngasih aku kamu 3 kali. Iya kan? Ketika kalau saya selalu merefleksikan diri saya itu kayak Petrus gitu. Saya dekat nih sama Tuhan, ya kan, saya orang Kristen, tapi saya nggak benar-benar kenal dia. Ketika saya sudah jatuh, ketika saya sudah menyangkal, barulah saya
saya dikasih pengertian sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh mau nunjukin saya loh Pak Franky bahwa Beb, ya udah saya biarin kamu jatuh dulu, baru saya panggil. Itu Tuhan lagi nunjukin bahwa ini anak gue gitu, ini anak saya gitu loh. Jadi lu harus balik nih, ya udah lu jatuh dulu nih, baru lu kembali. Ketika itu baru lu bisa tahu arti kasih Tuhan tuh kayak apa. Kalau dulu saya, ini bukan rekomendasi untuk buat dosa yang sama ya, buat bapak ibu yang dengar. Ini pengalaman saya yang mungkin sama seperti kalian. Saya kalau dulu nggak jatuh ke dosa tersebut Pak, ke menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya nggak mungkin hidup bersaksi di sini dulu. Saya nggak mungkin jadi Kristen yang kayak sekarang. Saya nggak mungkin punya hubungan yang erat sama Tuhan. Pasti saya yang akan jadi Kristen katanya ya udahlah, gue percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, pasti dia nyelamatin gue. Iya kan? Pasti saya akan percaya kalau ya udah saya percaya, saya hanya tahu Tuhan tapi saya nggak kenal Tuhan. Nah proses tersebut yang membawa saya dari tahu Tuhan menjadi kenal Tuhan. Tahu kenal kan beda ya. Makanya itu saya bilang di awal tadi, saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah karena dia udah proses saya. Ya, setuju ya. Kayak begitu Pak Franky. Ya, Ibu Baby. Ya, wow. Setuju Tuhan Pak. Dari terakhir ya, tahun lalu Ibu memberikan kesaksian dan saat ini ada satu peningkatan yang luar biasa dari sisi kerohanian Ibu. Ini berarti memang Ibu bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi bagi banyak orang. Iya Ibu, akhirnya Tuhan izinkan untuk kita jatuh karena kita mau jatuh ya. Bukan Tuhan mengizinkan supaya kita jatuh, tetapi karena kita memang sudah salah jalan dan Tuhan izinkan. Tetapi sahabat-sahabat mereka ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau ada sahabat-sahabat keluarga yang jatuh, jangan kita cepat-cepat menghakimi, jangan juga cepat-cepat kita menjauhi. Kita tetap doakan. Karena kita nggak tahu ending hidup mereka tuh kayak apa. Benar, saya sangat setuju. Karena itu merupakan proses daripada satu kehidupan dari seseorang dan itu belum berakhir ya, belum berakhir sampai di situ, perjalanannya masih panjang. Nah ketika kita melihat bagaimana transformasi, bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Ibu, satu statement yang luar biasa Ibu katakan tadi, ya kalau saya tidak jatuh dulu dalam dosa, mungkin saya tidak mengenal Tuhan lebih dekat. Tetapi statement itu bukan statement ajakan untuk kita jatuh dalam dosa, bukan. Tetapi itu merupakan satu peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Siapa yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Semua kita pernah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, bukan dosanya yang kita pikirkan untuk jatuh atau bagaimana, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mau bangkit dalam Tuhan. Bagaimana kita mau benar-benar berubah di dalam Tuhan. Karena kalau kita juga tidak hidup di dalam Tuhan, untuk apa kita diberi nama atau dikatakan kita orang Kristen? Itu semua tidak ada artinya. Nama itu hanya label, tidak ada artinya. Kita harus hidup di dalam Tuhan, bukan hanya hidup dalam gereja, tapi hidup di dalam Tuhan. Will be more important for us if we live with Him or inside Jesus, daripada kita hidup hanya sekedar rutinitas untuk masuk gereja. Nah, Ibu Baby, ada lagi satu yang saya catat di sini. Setelah bagaimana Ibu mencari Tuhan justru ketika Ibu jatuh, yaitu tidak lepas Ibu. Karena Ibu dulunya memang ada Tuhan. Biar bagaimanapun sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan waktu kecil, maka ketika Ibu jatuh, hati Ibu tidak jauh rindu untuk mencari Tuhan. Kedua yang saya ingin tanya Ibu Baby, ternyata orang juga bisa jatuh ketika dia diberkati ya. Ini sudah kenal Tuhan ya, sudah kenal Tuhan, Tuhan sudah percayakan memberikan berkat, bahkan melebihi dari apa yang kita harapkan. Nah, kenapa Ibu Baby, dari pengalaman Ibu, orang bisa jatuh ketika di saat justru dia diberkati oleh Tuhan? Oke, dari pengalaman saya, Pak Franky, satu, kita buka celah. Ketika kita udah dalam, jadi kalau diberkati berarti life kita itu sudah dalam kondisi nyaman. Ya, ketika orang nyaman, orang akan enggan cari Tuhan. Saya tetap cari Tuhan, tapi saya buka celahnya apa? Saya kurang saat teduh. Saya mengurangi saat teduh. Itu kenapa celah itu dibuka oleh setan, oleh setan masuk. Yang kedua, ketika celah terbuka, hatiku nggak kujaga, Pak. Pentingnya menjaga hati untuk terus itu agar hati kita ini, saya nggak pernah percaya sama hati saya ya Pak ya. Saya tadi sebelum mulai saya berdoa ya Pak ya. Saya bilang gini, Tuhan saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Ya,
hati kita ini kotor, apalagi kalau nggak di dalam Kristus. Yang di dalam Kristus aja masih bisa kotor, benar ya Pak ya? Ya kan? Jadi kalau hati kita ini kotor nggak kita jaga, wah dengan segala kewaspadaan nggak akan hidup Pak, bakalan jatuh. Ya kan? Makanya itu ada sombong, iri, dengki. Mau kita udah kenal Tuhan sekalipun, saya serangnya di mana hati sama pikiran. Iya kan, makanya masih bisa jatuh. Yang ketiga itu yang paling saya bilang tadi, yaitu kenyamanan. Selain buka celah tadi, ya kan, saya buka celah. Udah mulai malas, udah mulai ibadah tetap, ibadah udah kayak kewajiban aja tuh. Tapi hubungan pribadi sama Tuhan yang udah dari awal saya bangun itu udah mulai berantakan. Pentingnya, sangat pentingnya itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang ketiga, ini paling itu berhubungan dengan kenyamanan. Ya kan, kita tuh manusia dikasih 24 jam kan Pak. Kita saat teduh sih paling lama berapa sih Pak? 1 sampai 2 jam kan. 1 jam itu mungkin kita rasa udah lama banget tuh saat teduh. Ya kan, kalau kita bolong itu aja, itu yang saya rasa ya Pak. Wah, seharian saya itu bakal bad mood, gak enak, bakalan hati saya gak ini, apalagi kalau udah keterusan. Jadi buat saya ketika dalam kehidupan kita lagi nyaman-nyamannya, itu justru hati-hati di situ. Harus hati-hati di situ. Ketika hidupmu sedang nyaman, kamu harus duduk benar-benar di kaki Tuhan. Biar apa? Biar Tuhan jaga. Dan saya jujur sekarang setelah proses ya, saya di proses 2020, 2021, 2022 sampai 2022 akhir ini baru udah mulai masuk kenyamanan. Saat ini saya lagi di fase nyaman. Dan di fase nyaman saya nggak mau buka celah lagi kan. Saya udah pengalaman kan. Iya kan? Ini saya lagi naik lagi nih loh Pak. Saya kehidupan saya jujur aja nih. Makanya saya bilang Tuhan, saya ini siapakah aku di hadapanmu sehingga kehidupan saya naik terus gitu kan. Dalam keadaan karir dan lain-lain, pekerjaan gitu kan. Jujur pekerjaan saya yang sekarang ini pujiannya itu datang lagi makin banyak. Saya setiap hari saya bilang Tuhan, pujian tersebut saya kembalikan sama Tuhan yang berhak. Pujian itu datang gak bikin saya kayak sebelum-sebelumnya. Gak mau biarkan hati saya terkontaminasi. Nah itu yang bikin kita itu bisa cepat jatuh kalau kita gak jaga hati, gak jaga hubungan dengan Tuhan. Jadi saya memilih ya udahlah, saya tutup rekat-rekat sama Tuhan. Saat teduh baca Alkitab saya, penyembahan paling penting. Penyembahan jadi dari saya yang hidup dari yang awalnya percaya diri. Kalau ketika saya sudah kata pastor pendeta Christopher Tapiero, dia bilang gini, kalau kita udah percaya diri kita jadi gak percaya Tuhan. Nah itu saya udah bilang fase kemarin. Tetapi kalau kita percaya Tuhan, kita jadi tahu diri. Iya, betul. Jadi, setuju. Jadi saya sekarang lagi saya udah pernah dipercaya diri, jadinya gak percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan, tapi di overconfidence. Saya lebih besar gitu loh Pak. Karena ngerasa saya pintar, saya bisa handle ini itu semua. Iya, ini satu ini jadinya bagus lagi nih pas ada saya nih, karena saya nih. Karena doa saya pada waktu itu saya bilang gini, saya maunya Tuhan bikin saya tuh seperti Yusuf, seperti Yakub di rumah Laban diberkati. Yusuf dia di penjara pun dia diberkati. Nah itu doa saya sampai sekarang kayak gitu. Makanya Tuhan tuh kasih loh Pak. Tuhan kasih kayak lu di tempatnya di mana aja tempat itu diberkati bakal diketahui orang loh Beb. Kayak gitu loh Pak. Nah ini yang sekarang. Jadi makanya itu saya sedang jaga ini. Saya bilang Tuhan, jangan akunya yang kelihatan tapi Tuhan yang kelihatan. Kalau orang lihat, oh benar tuh ada anak Tuhan, dia kerja karena ada Tuhan yang menyertai dia. Sama kayak Yakub. Waktu Laban lihat Yakub, Laban bilang, oh saya tahu dia disertai Tuhan. Daud sama Saul kan kayak gitu. Saul tahu, Saul sadar banget Daud disertai Tuhan. Bahkan Raja Firaun dia percaya bahwa si Yusuf pun dia disertai Allahnya, makanya dia dipercayakan jadi orang nomor 2 sama Mesir. Gila nggak pada dalam pekerjaan dan Tuhan itu lagi mempercayakan saya karir dan pekerjaan. Makanya saya bilang, waduh Tuhan ini lagi nyaman nih. Saya malah takut kalau udah mulai nyaman tuh Pak. Saya malah takut. Jadi ibu Baby, saya bisa katakan sebenarnya masalah diberkati atau tidak diberkati itu sebenarnya bukan penyebab ya untuk orang itu jatuh, tapi kepada pribadi. Dan penting untuk menjaga hati, menjaga pikiran. Hanya saja kalau orang atau kalau kita diberkati, mungkin posisinya lebih rawan ya, lebih mudah untuk tergiur atau terbawa. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, meskipun orang itu sudah kenal Tuhan. Nah, karena fokusnya itu jadi berubah Pak. Jadi
uang itu kan super powerful kan Pak, ya kalau kita mau bilang. Jadi ketika kita yang diproses, ya kan, makanya kenapa banyak orang yang kalau dia susah, dia datang sama Tuhan, cek deh pas dia udah diberkati, dia kembali nggak sama Tuhan. Sama kan kayak 9 orang buta yang disembuhin Tuhan, dia datang, mereka kembali nggak memuliakan. Cuma satu kan yang balik. Kalau kita melihat dari kisah firman Tuhan, nah makanya itu pentingnya kita jangan fokus sama berkatnya, tapi fokuslah sama sang sumber berkatnya. Betul. Kalau kita fokus sama sang sumber berkat itu kita akan tahu bahwa itu cuma bonus, dan bonus itu kapan aja kita mau dapat, kapan aja kita nggak dapat, kapan dikasih, kapan diambil, nggak peduli. Yang penting sang sumber berkatnya itu menyertai kita udah cukup, lebih dari cukup. Baik, money is powerful, but God is more powerful karena dari benar, amin. Sumbernya ya, wah luar biasa. Benar sekali. Tadi menarik sekali ya, Ibu. Sebelum saya ke Zoom, teman-teman di Zoom, sekali lagi ada satu pertanyaan ini dari saya. Menarik sekali tadi Ibu Bibi katakan, ketika kita berkati atau ketika kita baik kita usaha ataupun kita berkarya, biarlah Tuhan di situ yang mereka lihat, yang dimuliakan, bukan kita ya. Nah, saya mau sedikit bertanya nih Ibu Bibi, bagaimana caranya? Nah kan kadang-kadang nih kalau orang diberkati, sudah memiliki, sudah berada ya, kadang-kadang tuh lupa ya untuk menyampaikan kabar baik atau dan lain-lain yang untuk memuliakan Tuhan. Ya, teman-teman yang terkasih, dari kesaksian ini kita belajar bahwa manusia bisa saja mencari kebahagiaan kemana-mana, mencari pengakuan, mencari ketenangan, bahkan mencoba berubah demi mendapatkan hidup yang lebih baik. Tetapi tanpa damai sejati dari Tuhan, hati manusia akan tetap kosong. Kisah ini bukan tentang membenci siapapun, bukan juga tentang menyerang keyakinan orang lain. Ini adalah perjalanan seseorang yang pernah mengalami pergumulan berat dalam hidupnya dan keluarganya, sampai akhirnya menemukan kasih, sukacita, dan damai yang selama ini dirindukan. Karena damai sejati bukan berasal dari keadaan dunia, melainkan dari Tuhan yang menyentuh hati manusia. Banyak orang terlihat kuat di luar sana, tetapi sebenarnya sedang hancur di dalam rumah tangga, dalam pikiran, bahkan dalam hatinya sendiri. Ada yang tersenyum di depan orang lain, tetapi setiap malam menangis diam-diam karena tidak menemukan ketenangan hidup, kedamaian dalam hidupnya. Dan itulah yang dialami dalam kesaksian ini. Saat keluarga dipenuhi konflik, pertengkaran, saat hati dipenuhi ketakutan, muncul pertanyaan besar dalam hidupnya. Apakah hidup ini benar-benar memiliki kepastian keselamatan dan damai sejahtera? Sampai akhirnya ia mulai mengenal kasih Tuhan Yesus, kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar mendengar tentang agama, tetapi mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sedikit demi sedikit hatinya dipulihkan. Yang dulu penuh ketakutan mulai berubah menjadi pengharapan. Yang dulu dipenuhi kebencian mulai belajar mengampuni. Dan yang paling penting, ia menemukan damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tuhan sanggup mengubah hidup siapa saja. Tidak peduli masa lalu kita seperti apa. Seberapa jauh kita pernah tersesat, atau seberapa besar luka yang pernah kita alami. Tuhan tidak melihat siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mau datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan berat, keluarga tidak harmonis, hidup penuh tekanan, hati gelisah dan masa depan terasa gelap. Jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Saat manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, damai sejati bukan tentang memiliki hidup tanpa masalah, tetapi memiliki Tuhan yang selalu menyertai di tengah masalah. Dan keselamatan bukan karena kekuatan manusia, bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat dan membuka hati banyak orang bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Jika kita diberkati lewat kesaksian ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan like,
dan juga subscribe dan komen yang bisa memberkati orang lain. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dan juga kita dikuatkan lewat kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.